saya setuju dengan pendapat Profesor Ina ya, bahwa kuncinya di hulu itu adalah partai politik dan di hilirnya adalah hasil pemilu. Yang kedua, saya juga senang dengan pendapat Pak Yani bahwa yang lucunya ini dari semua undang-undang yang ada, baik itu UU Pemilu, UU Politik, UU MD3, PKPU, semuanya dibikin mestinya untuk membela kepentingan rakyat dulu, tetapi ini pada faktanya dibuat untuk membela kepentingan pemerintah dan kepentingan partai. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Profesor Ina ya, khususnya karena Profesor Ina pernah menjadi anggota komisioner KPU dan juga anggota DKPP. Bagaimana supaya kita bisa membuat pemilu di Indonesia itu bukan hanya dari segi konsep atau teori, tapi secara prakteknya itu menghasilkan pemilu yang berkualitas. Dalam arti, ya harus ada kontestabilitas antara kandidat. Makanya itu saya setuju dengan pendapat Pak Yani juga, pilkada serentak itu, maaf bahasa saya, it's stupid, karena tidak ada kualitasnya, cuman yang ada bukan kontes ide, kontes visi atau kontes program, tetapi yang ada apa? Kontes baleho, kontes naik sepeda, kontes pakaian adat gitu. Nah, saya ingin penjelasan atau insight information dari Profesor Ina. Bagaimana ya Profesor Ina supaya KPU itu, entah itu lewat UPKP, lewat PKPU atau lewat rekrutmen, apakah Bawaslu KPU itu harus menjadi pegawainya itu harus tetap, berikan kita ide atau gagasan atau solusi apa yang harus dilakukan KPU supaya KPU itu bisa berfungsi dengan baik dan bisa menghasilkan pemilu yang berkualitas. Silakan. Ya, baik Pak Kris, terima kasih pertanyaannya. Tadi saya katakan reformasi kepemiluan di Indonesia itu dimulai dari hasil amandemen konstitusi, itu pasal 22E Undang-Undang Dasar 45 hasil perubahan ketiga, ya ayat 1 sampai 6. Ayat 6-nya itu bunyinya ketentuan lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Nah, nomor 6 ini ya, nomor 5 itu penyelenggaranya, ya, bersifat nasional, tetap dan mandiri. Saya kira itu sudah satu lompatan yang besar begitu ya. Konstitusi mampu mengatur yang seperti ayat 5 itu, termasuk yang asas-asasnya itu ayat 1, 2, 3, ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sebuah pemilu yang tadi yang free and fair election ya, itu memang tidak mudah untuk dihasilkan ya. Di dalam negara demokrasi yang sudah mapan pun ya, selalu terjadi yang namanya kecurangan pemilu ya. Selalu terjadi yang namanya manipulasi pemilihan umum ya. Oleh karena itu kan selalu diupayakan, dicarikan metode-metode untuk bagaimana caranya untuk menutup kemungkinan atau peluang terjadinya manipulasi atau kecurangan itu ya. Kalau melihat kepada sistem tata kelola pemilu di negara-negara demokratis ya, itu memang mula pertama yang paling penting itu adalah di rekrutmen penyelenggaranya itu ya. Jadi bagaimana sistem rekrutmen penyelenggara pemilu yang diadopsi oleh satu negara kan begitu ya. Namun sebelum saya masuk situ, saya katakan bahwa sebetulnya ya penyelenggara pemilu yang independen itu juga bukan jaminan sebetulnya ya. Coba sebagai contoh ya, di Amerika kan yang menyelenggarakan pemilu kan pemerintahan federal ya, negara bagian kan gitu ya. Di Amerika kan tidak ada KPU yang independen kan? Ya nggak Pak Kris? Halo? Oke. Halo? Kalau ya. Di Amerika KPU-nya independen bukan? Di Amerika kan pemerintahan federal, negara bagian yang menyelenggarakan setahu saya ya.
Seperti di Jerman misalnya, yang menjarakan ada pemerintah juga, BPS ya. Kalau di Jepang juga begitu, pemerintah, yang birokrasi pemerintah, Departemen Dalam Negeri di Jepang. Tapi kok kenapa mereka demokratis pemilunya? Jadi bukan jaminan sebetulnya. Karena apa? Karena faktor-faktor yang bersifat sosiologis dan kultural itu besar pengaruhnya terhadap proses pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu dan hasil pemilihan umum. Untuk konteks Indonesia ya, sebagai sebuah negara yang masih belum mapan itu ya sistem demokrasinya gitu ya. Kan kita perubahan politik, liberalisasi politik, transisi demokrasi, kemudian menuju konsolidasi demokrasi. Sebetulnya seharusnya sudah 20 tahun kita sudah consolidated, tapi sebetulnya sampai hari ini kan sebut belum gitu, belum consolidated kalau dalam pemahaman saya. Sebab kita justru sekarang mengalami setback gitu ya. Kalau mengacu pada indeks demokrasi global yang dirilis oleh The Economist Inggris tahun 2012 ya, kita setback sebetulnya, kita masuk ke flawed demokrasi yang cacat gitu ya. Bahkan dalam tulisan-tulisan terakhir itu katakan kita nih oligark demokrasi, clientelistic demokrasi, atau belakang itu kemarin Pak Sarif itu mengatakan sukomisme demokrasi begitu ya, karena tadi itu semuanya pakai duit begitu. Maksud saya adalah KPU itu bekerja tidak dalam kondisi vakum politik gitu, seperti maksud saya. Jadi yang namanya kualitas proses dan hasil pemilu selain ditentukan tadi pertama oleh bagaimana sistem rekrutmen penyelenggara pemilunya, kan sudah bagus tuh diatur dalam undang-undang ya. Cuma kan kemudian Pak Ahmad Yani tahu kan, saya menjadi tim sel 2 kali, saya diminta presiden jadi tim sel. Saya menjadi tim sel nasional KPU dan Bawaslu ini untuk yang KPU yang 2014, untuk yang 2016 2 kali. Ya, halo? Ya. Oke. Ya, Bu. Kedengaran, Bu. Nah, mungkin ini masih diperbaiki sistem rekrutmennya nanti ini, ya mulai dari misalnya kan ini terbuka pendaftaran, kita mesti menjemput bola, gitu kan Pak Yani? Kita mesti menjemput bola orang-orang yang kira-kira bagus-bagus itu, biasanya nggak pada mau daftar, mesti kita datangi, kita tawari dan sebagainya gitu. Nah, harus diubah tuh 1 ke 2 ya, mengenai kalau ini tim sel sudah selesai nih, 3 kali nama serahkan ke presiden oke, serahkan ke komisi DPR komisi 2. Nah itu berubah itu. Kalau sudah di DPR sudah politis ya Pak Ahmad Yani ya. Iya betul. Iya. Jadi ranking yang sudah dibuat oleh tim sel itu bisa berubah di sana. Bahkan yang nggak masuk dalam ini bisa terpilih. Nah itu ya. Jadi seperti itulah situasinya ya. Jadi tidak vakum politik gitu. Nah yang kedua Pak Chris ya, kualitas pemilu itu ditentukan oleh 4 variabel. Pertama regulasinya. Bagaimana regulasinya? Pak Yani, siapa yang bikin regulasi? Partai politik. Partai politik itu siapa? Peserta pemilu. Ya enggak? Nah, makanya regulasinya itu sering kali kadang-kadang abu-abu begitu ya. Multitafsir, tidak tegas begitu kan? Karena yang menyusun regulasi itu adalah partai politik peserta pemilihan umum gitu. Lalu yang kedua adalah mengenai peserta pemilunya, partai politiknya itu seperti apa, kualitas partai politik kita begitu kan. Yang ngajarin money politics itu siapa? Pak Ahmad Yani. Yang ngajarin money politics itu siapa? 2004 tuh belum ada money politics. Karena belum tahu, ya kan itu sistem sama sekali baru, itu kita pertama kali pas amandemen konstitusi. Pilpres pertama langsung, pilpres pertama langsung, belum tahu. Mulai 2009 itu baru yang namanya politik uang. 2014 makin sempurna, 2019 sudah sangat sempurna. Ya, seperti pasar malam tuh katanya di Kerawang itu kalau pas besoknya mau coblos itu. Iya, kayak pasar malam itu di sana itu. Oke. Dari teman saya jadi caleg. Lalu yang ketiga pemilihnya Pak, bagaimana voters kita ini ya, 65% voters kita itu hanya tamat SD atau tidak tamat SD. Bayangkan dalam kapasitas mereka yang
hanya tamat SD atau tidak tamat SD, mereka mesti dihadapkan dengan sebuah sistem pemilu yang sangat terbuka dan langsung, yang di situ dimintakan kemampuan dari pemilih untuk menyeleksi, kan begitu ya, menyeleksi kandidat mana ini yang kira-kira nanti kalau kita pilih itu bisa mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik ke depannya. Itu adalah problem kita, Pak. Keempat itu adalah birokrasi kita yang tidak netral. Pak Ahmad Yani tahu prakteknya bagaimana sih? Kalau pilkada itu makin hebat prakteknya itu. Bagaimana netralitas birokrasi kita di tingkat lokal ketika diselenggarakan pilkada secara langsung, begitu ya. Jadi ini sangat kompleks, Pak Kris. Pemilu di Indonesia itu tidak sederhana, begitu ya. Namun kalau dilihat secara prosedural kelembagaan is okay begitu. Makanya kalangan dunia internasional itu memuji-muji pemilu kita. Sebab apa? Sebab pemilu kita itu selalu berlangsung secara tertib, damai, tanpa kekerasan gitu ya. Bandingkan dengan pemilu di Filipina misalnya kan, Filipina kan tiada hari pemilu tanpa kekerasan, mesti ratusan orang yang dor-dor yang mati gitu. Kita tidak. Ya. Tapi kalau kita yang berkecimpung langsung di situ tahu masuk ke dalamnya begitu ya, bukan dari pengamat luar internasional, ya, kita tahu banyak persoalan begitu yang mesti kita perbaiki. Salah satunya misalnya, ini kan kecurangan itu penghitungan suara, manipulasi penghitungan suara, ya jual beli suara itu banyak terjadi di penyelenggara pemilu di tingkat ad hoc. Ya, mulai PPK, sekarang nggak PPS, dari KPPS langsung PPK. Tadinya KPPK dari TPS, PPS, PPK. PPK itu panitia pemilihan tingkat kecamatan, gitu ya. Kalau 2004 kan dari TPS langsung ke PPK, tapi kemudian evaluasi pemilu 2004, partai-partai mengatakan katanya kecurangan banyak di tingkat PPS gitu ya. Jadi makanya kemudian dari TPS ke PPS dulu, baru ke PPK. Dari PPK kabupaten, kemudian provinsi baru pusat. Itu perlu waktu 30 hari, Pak. Lebih 30 hari. Panjang perjalanan suara. Jadi segala kemungkinan bisa terjadi begitu, Pak Ahmad Yani tahu betul itu prakteknya bagaimana. Makanya saya mengusulkan ini nanti pada waktu ini kemarin saya sudah usulan DPR, kita perlu yang namanya bukan e-voting, ya, bukan e-voting. Kita perlu e-counting atau minimal e-rekap, gitu. Yeah. E-voting saya tidak mengusulkan e-voting. Saya mengusulkan pilihan e-vote, e-counting atau e-rekap. Itu adalah satu upaya untuk mengurangi akses dan kesempatan, ya, kolaborasi. Kan kalau di DKBP itu selalu kan modusnya itu adalah kolaborasi dari 3 aktor utama. Itu adalah satu aktor utamanya kandidat atau partai politik peserta pemilu. Lalu yang kedua itu adalah penyelenggara pemilu. Terus yang ketiga itu adalah birokrasi yang tidak netral. Itu modus operandinya seperti itu, kolaborasinya. Jadi karena itu ini kan kalau pemilu itu kan suara yang menentukan. Jadi itu saya usulkan e-counting atau e-rekap. Jadi demikian Pak Kris. Jadi sangat kompleks ya. Begitu. Oke, terima kasih. Terima kasih Profesor Ina. Very well done. Jadi saya akan pick up penjelasan Profesor Ina ini. Saya mau tanya sama Bapak Ahmad Yani ya. Saya setuju bahwa untuk menciptakan free and fair election itu memang tidak mudah. Tapi kita tidak harus berkecil hati karena di negara-negara lain itu demokrasinya pemilunya jauh lebih organized, lebih rapi, lebih berkualitas gitu. Nah, saya setuju bahwa pemilu itu akan bisa menjadi lebih baik kalau regulasinya baik, peserta pemilunya juga play by the rule, pemilihnya juga well informed, ya birokrasinya rapi, organized. Jadi ini kan massive undertaking gitu loh untuk melakukan reformasi. Nah, khusus untuk pemilih ini menarik sekali. Saya sebagai aktivis demokrasi udah sadar. Bahkan Socrates pernah ngecekin demokrasi, bahwa demokrasi itu tidak lebih dari government of the mob, by the mob, and for the mob gitu loh. Karena uninformed pemilih
itu dia akan jelas memilih pemimpin yang tidak bagus. Itu udah otomatis. Nah, saya akan kembali ke masalah regulasi ini. Sepertinya memang UU Pemilu, UU Politik, UU MD3 itu semuanya harus direform. Cuman yang reform partai politik lagi nih, Pak Yani. Dan prosesnya seperti Pak Yani bilang, proses pengajuan RUU itu yang berat pemerintah sama DPR loh. Kok aneh gitu loh. Kalau di Amerika kan nggak gitu, Pak. Jadi gimana supaya memperbaiki, gimana supaya isi dari RUU itu tidak dimanipulated atau tidak dimonopoli oleh pemerintah sama partai politik, Pak. Any idea, Pak Yani? Ya, yang pertama tentunya undang-undang itu kan sangat terpengaruh, bahkan yang bukan hanya undang-undang, konstitusi itu juga, pasal-pasal di konstitusi itu sangat dipengaruhi konfigurasi politik yang ada. Dia tidak di ruang yang vakum, yang hadir di ruang vakum. Harusnya sesungguhnya adalah kalau kita berbangsa dan bernegara ini kan kita mempunyai sesungguhnya bangsa Indonesia ini punya primnya, punya parameternya, punya paradigmanya, yaitu itu yang disebut di dalam kita itu adalah Pancasila kita itu. Seharusnya tidak boleh ada berbagai macam produk undang-undang, terutama undang-undang pemilu, undang-undang partai politik yang menjauhi dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Bagaimana dikemukakan oleh Profesor Umar Senoaji maupun Profesor Tahir Azhari bahwa kita negara hukum kita negara konstitusi kita itu adalah kita negara yang berpancasila seperti itu. Nah ini jauh sekarang pelaksanaan. Memang agak susah juga kita ini. Mau dari mana kita memotong mata rantai atau si lingkaran ini mau kita potongnya itu dari mana seperti itu. Memulainya, memperbaikinya itu menjadi problem, pertanyaan orang yang sebanyak ini. Karena kita kalau menyerahkan semuanya tanpa ada tekanan, saya kira reformasi itu kan karena ada tekanan massa yang sehingga memaksa betul partai-partai itu ingin ikut berkompromi atau mengakomodir. Tapi sepanjang tidak ada tekanan itu, maka ibarat pepatah itu adalah anjing mengonggong kapilah tetap berlalu seperti itu. Ini problem kita. Kenapa ini problem? Kembali lagi, dia akan kembali lagi persoalannya. Proses partai politik kita yang menjadi persoalan, semakin hari partai politik kita tidak mandiri, ya kan? Ada dua tipologi partai politik di Indonesia ini. Ada partai politik yang tadi menjadi partai politik itu bagian dari keluarga, ya kan? Bagian dari keluarga, sehingga proses demokratisasi tidak berjalan di partai politik itu, sehingga keputusan apa-apa tertentu tidak melalui proses kaderisasi, seleksi yang cukup bagus, dan lain sebagainya, sehingga bisa memotong jalur kaderisasi dari sebuah partai itu. Sama-sama kita tahu dalam proses pilkada, bagaimana mungkin anaknya presiden bisa mengalahkan kader partai yang cukup lama dalam proses seleksinya itu seperti itu. Begitu juga di Medan, ya kan, sekonyong-konyong mantunya presiden bisa ikut seperti itu. Padahal di sana sudah lama berdarah-darah kadernya, tahapannya, apakah. Nah ini proses di partai politik bermasalah. Tapi kalau dibuka juga sendiri, partai politik dibuka pasar bebas, itu yang terjadi. Kayak saya yang alami oleh partai Golkar dan partai saya, partai P3. Ini maka para pemilik modal yang sangat mempengaruhi. Untuk menjadi ketua umum partai politik dengan sistem pasar bebas seperti itu, maka uang yang menentukan. Nah, jadi ada saya sering bicara dengan para pelaku usaha untuk menguasai di Indonesia ini nggak perlu mendirikan partai politik sesungguhnya, cukup kuasai saja, bayar saja, beli saja partai politik 1M ya, membeli ketua umumnya, ya kan, membeli ketua umumnya, maka kepentingan para pemilik modal itu bisa sudah tersalurkan. Ini tergambar betul tak kalah Undang-Undang Minerba. Undang-Undang Minerba ini adalah sesungguhnya contoh prototip bagaimana DPR bisa menghasilkan undang-undang Minerba tidak berpihak kepada rakyat dan tidak berpihak pada negara, tapi berpihak pada para pemilik modal, terutama para pelaku usaha tambang itu sendiri. Begitu juga yang sekarang ini sedang berjalan, Omnibus Law yang ada di DPR, tidak berpihak kepada tenaga kerja, tapi berpihak memberikan karpet merah kepada para pemilik modal. Nah ini problem. Jadi bagaimana caranya ini? Memang agak susah, tapi menurut saya memperbaikinya harus kita dari hulu dulu. Memperbaiki dari sistem partai politik kita sendiri. Nah, sistem partai politik ini harus betul dibaiki. Negara harus ikut andil. Jadi bagaimana caranya? Karena partai politik ini kan tidak punya sumber pendapatannya. Maka dia memakaikan lampu Aladin dia. Maka hampir rata-rata partai besar itu, bendahara umumnya itu ada lokomotif pencari dana.
baik lokomotif cari dana yang halal maupun menjadi dana yang tidak halal seperti itu. Sehingga banyak sekali akhirnya yang masuk menjadi pesakitan KPK. Nah, seharusnya negara terlibat untuk saya. Negara terlibat, dia memberikan dana kepada partai politik, ya kan? Tapi partai politik harus membuka diri proses demokratisasi di jalannya. Contoh, untuk menjadi ketua umum partai politik nggak boleh dadak mendadak, dia harus melalui tahapan-tahapan, ya kan? Sudah melalui tahapan-tahapan, proses kaderisasinya sudah ada, istilahnya kalau sudah ikut pendidikannya, tahapan. Begitu juga untuk menjadi proses caleg. Sekarang ini tidak perlu menjadi kader sehingga orang malas jadi pengurus, apalagi dengan sistem yang namanya pasar bebas. Sekarang ini kan terjadi kanibalisasi bukan di eksternal partai, terjadi di internal partai, terjadi kanibalisasi yang seperti itu. Dan kadang-kadang mencuri suara itu, partai politik yang tidak lolos parliamentary threshold itu terjadi jual beli lagi. Jadi ada pasar tersendiri. Suara-suara yang dikumpulkan oleh partai politik yang tidak lolos parliamentary threshold itu, maka dibeli oleh si calon ini dari partai itu dengan membayar pelaksana pemilu untuk agar suaranya paling tidak selisih 1 suara saja. Karena ini problem. Jadi problem proporsional terbuka ini menjadi problem. Sehingga melahirkan anggota DPR bukan betul-betul anggota yang terpilih. Kita coba lihat. Menjadi tidak masuk di akal kita, ada anggota DPR-nya, bapaknya dari partai lain, anaknya dari partai lain, di dapil pemilihan sama. Karena kebetulan bahwa si istrinya ada menguasai daerah tersebut. Jadi suara sudah dibagi-bagi. Nah, kalau begitu bagaimana kita bisa mengharapkan anggota DPR bisa memikirkan kepentingan rakyat? Ini problem kita. Terus kalau begitu, bagaimana caranya untuk memotong? Nah, ini saya masih buntu. Kalau mengikuti mekanisme yang ada, kayaknya udah susah kita. Mungkin ada cara-cara lain, saya kira. Oleh karena itu, saya sama setuju tadi apa yang dikemukakan Skoratus. Pemilu dan partai politik kan instrumen. Ini ada instrumen dalam rangka untuk mendekati cita-cita kemerdekaan atau tujuan kemerdekaan atau janji-janji kemerdekaan sebagaimana tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Bukan dia menjadi tujuan. Nah, sekarang ini kan seolah-olah menjadi tujuan. Demokrasi ini kan alat instrumen, bukan dia sebagai menjadi tujuan. Nah, mungkin kita harus mencari pola-pola yang lain. Saya khusus untuk pemilihan kepala daerah mengapil betul, mungkin kita berubah. Karena ini merusak juga di tengah-tengah masyarakat juga sudah terjadi pragmatisme. Ya kan, masyarakat itu bukan memilih lagi siapa yang betul dengan ide dan gagasan ya, tapi siapa yang yang banyak ngasih uang. Ini contoh. Di daerah Jawa Timur, di Jawa Timur itu seharusnya itu kan basisnya NU. Pemilu 2019 kemarin. Ini hasil penelitian, hasil survei. Seharusnya basis NU, maka seharusnya PKB yang memenangkan dapil tersebut. Tapi apa yang terjadi? Warga Nahdien memilihnya pilihan utamanya bukan pada PKB, tapi memilih pada PDIP. Pertanyaan berikutnya, kenapa tidak memilih PKB? Jawabannya sederhana, kalau kami memilih PKB, kami dapat wejangan dari Pak Kiai, Kiai kami. Tapi kalau kami memilih PDIP, kami dapat amplop seperti itu. Nah, itu terjadi di Jawa Timur. Begitu juga yang katanya intelektualitasnya tinggi kan? Iya. Di Muhammadiyah itu pilihan pertamanya kan seharusnya PAN. Tapi apa yang terjadi? Masa Muhammadiyah itu atau orang Muhammadiyah memilih Golkar. Kenapa? Tidak ada garis pemisah yang jelas antara partai satu dengan partai yang lain. Semuanya sudah transaksional dan pragmatis. Jadi masyarakat juga nggak peduli lagi. Yang penting siapa yang kasih duit, siapa yang memberikan sembako, itu yang dipilih. Yang mereka juga nggak tahu nanti hasil rekapnya, suara mereka lari kemana, atau partainya lari kemana, juga nggak tahu. Ini problem tadi. Saya setuju dengan apa yang diusulkan Prof. Ina. Ya mungkin kalau e-voting kita masih mengalami kendala. Mungkin ada tadi e-recap ya. Dan ada yang namanya sanksi. Sanksinya harus jelas. Kalau satu saja terjadi yang namanya manipulasi suara, harusnya diskualifikasi. Paling tidak diskualifikasi di dapil yang bersangkutan. Begitu juga untuk Pilpres. Satu saja suara itu dicuri, terjadi transaksi, diskualifikasi. Karena azas kita jujur dan adil. Jujur dan adil itu bukan kuantitatif, tapi jujur dan adil itu bersifatnya kualitatif seperti itu. Sayangnya MK tidak mengarahkan mengadili ke arah sana Pilpres dan kemarin seperti itu. Terima kasih. Forum Tanah Air mengucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video-video kami.